Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan, nomor NPM 21021010119 dari kelas MJ 602. Di sini saya ingin presentasi untuk memenuhi UAS akuntansi manajemen. Dengan skenario yaitu Anda adalah seorang konsultan keuangan yang telah disewa oleh perusahaan manufaktur fiktif TechPro. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Manajemen TechPro meminta bantuan Anda dalam menganalisis situasi mereka dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Baik, yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang konsep SIAM. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen atau SIAM adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan kepada manajer dalam suatu organisasi. Tujuan utama SIAM adalah membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. SIAM mencakup berbagai proses, alat, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi yang berguna bagi manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. SIAM tidak hanya berfokus pada data historis, tetapi juga pada data prospektif yang membantu dalam merencanakan dan memproyeksikan kebutuhan masa depan. Sistem ini biasanya mencakup pelaporan kinerja anggaran, peramalan, analisis biaya, dan alat pengukuran kinerja lainnya. Manfaat SIAM adalah dalam pengambil keputusan adalah yang pertama, memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mendukung perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, yaitu mengurangi ketidakpastian. Jenis informasi yang harus dimuat dalam SIAM TechPro. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis di TechPro, berikut adalah jenis-jenis informasi yang harus dimasukkan dalam SIAM. Yang pertama yaitu laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis biaya, informasi tentang biaya produksi, biaya overhead, dan biaya variabel serta tetap. Analisis biaya standar dan analisis varians juga penting untuk mengidentifikasi penyimpangan biaya. Selanjutnya, anggaran dan peramalan. Data anggaran untuk berbagai departemen serta peramalan keuangan yang membantu dalam perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Indikator kinerja utama atau KPI. KPI untuk berbagai aspek operasional seperti produktivitas, kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu analisis penjualan dan pemasaran. Informasi tentang penjualan per produk, wilayah atau segmen pasar juga termasuk analisis tren penjualan dan efektivitas kampanye pemasaran. Selanjutnya informasi produksi. Data tentang tingkat produksi, utilisasi kapasitas, efisiensi lini produksi, dan waktu henti mesin. Selanjutnya manajemen persediaan. Informasi tentang tingkat persediaan, perputaran persediaan, dan biaya penyimpanan yang membantu dalam mengoptimalkan manajemen persediaan. Selanjutnya, analisis risiko dan manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko terhadap operasi perusahaan. Selanjutnya itu analisis pasar dan kompetitor. Informasi tentang kondisi pasar dan industri dan analisis kompetitor yang membantu dalam membuat keputusan strategis. Baik, yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama ada faktor produksi, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel.
Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi seperti sewa gedung, gaji manajer, dan penyusutan peralatan. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pengiriman. Yang kedua, kompleksitas produk. Produk dengan desain yang lebih kompleks cenderung memiliki biaya produksi yang lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak waktu dan bahan yang lebih mahal. Produk yang lebih sederhana biasanya lebih murah untuk diproduksi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Efisiensi dalam proses produksi, penggunaan bahan baku, dan manajemen waktu dapat mempengaruhi total biaya. Penggunaan teknologi canggih dan otomatisasi dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan konsistensi produksi. Yang keempat, ekonomi skala. Produksi dalam jumlah besar seringkali mengurangi biaya per unit karena distribusi biaya tetap di lebih banyak unit. Diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar juga dapat mengurangi biaya variabel. Yang kelima, penggunaan kapasitas. Utilisasi kapasitas pabrik yang lebih tinggi biasanya mengurangi biaya tetap per unit karena biaya tetap tersebut tersebar di lebih banyak unit produk. Kurangnya penggunaan kapasitas bisa menyebabkan biaya tetap yang tinggi per unit. Yang keenam yaitu faktor eksternal. Fluktuasi harga bahan baku, perubahan upah minimum, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi biaya produksi. Kondisi pasar dan tingkat persaingan juga memainkan peran dalam menentukan biaya dan harga produk. Baik, selanjutnya itu menggunakan pemahaman tentang perilaku biaya. Yang pertama, pengendalian biaya, yaitu mencakup analisis biaya tetap dan variabel, break-even analisis. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran, yaitu termasuk forecasting, flexible budgeting. Yang ketiga, pengambilan keputusan harga, termasuk cost plus pricing, target costing. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, termasuk lean manufacturing, otomasi, dan teknologi. Yang kelima, pengelolaan kapasitas, termasuk yaitu optimalisasi utilisasi kapasitas, outsourcing. Yang keenam yaitu strategi pembelian. Baik, selanjutnya itu konsep anggaran variabel. Anggaran variabel adalah jenis anggaran yang dapat disesuaikan berdasarkan perubahan dalam volume aktivitas atau tingkat produksi. Tidak seperti anggaran tetap yang menetapkan biaya untuk periode tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan. Anggaran variabel lebih fleksibel dan mencerminkan perubahan biaya variabel sesuai dengan fluktuasi dalam aktivitas bisnis. Anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk lebih akurat mencocokkan biaya dengan pendapatan aktual dan membantu dalam pengendalian biaya operasional. Manfaat anggaran variabel bagi Tehpro. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam penganggaran, memungkinkan penyesuaian anggaran berdasarkan volume produksi atau penjualan aktual, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan sumber daya dan pengeluaran. Yang kedua, pengendalian biaya yang lebih baik. Dengan mencerminkan biaya yang sebenarnya berdasarkan aktivitas, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif dengan lebih cepat. Yang ketiga, perencanaan yang lebih realistis, memberikan dasar yang lebih realistis untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi pasar dan operasional. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Informasi yang lebih akurat dan relevan membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih tepat mengenai produksi, pemasaran, dan investasi.
Selanjutnya itu implementasi anggaran di Tehpro. Yang pertama, identifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Pisahkan biaya tetap, misalnya sewa, gaji manajemen. Dari biaya variabel, misalnya bahan baku, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tentukan aktivitas utama yang mempengaruhi biaya variabel. Identifikasi aktivitas utama seperti tingkat produksi, jumlah unit yang dijual, atau jumlah jam kerja yang berdampak pada biaya variabel. Yang ketiga, kembangkan anggaran dasar. Buat anggaran dasar untuk berbagai level aktivitas. Ini bisa melibatkan pembuatan tabel atau grafik yang menunjukkan bagaimana biaya variabel berubah dengan tingkat produksi yang berbeda. Yang keempat, monitor dan evaluasi secara berkala. Lakukan pemantauan rutin terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran variabel untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan biaya variabel. Yang pertama, menentukan volume produksi. Dengan anggaran variabel, manajer dapat melihat bagaimana perubahan volume produksi mempengaruhi biaya dan laba. Jika ada permintaan tambahan untuk produk, manajer dapat memutuskan untuk meningkatkan produksi tanpa khawatir tentang ketidakakuratan anggaran. Yang kedua, analisis break-even. Manajer dapat menggunakan anggaran variabel untuk melakukan analisis titik impas dengan lebih akurat. Ini membantu menentukan jumlah minimum produk yang harus dijual untuk menutupi semua biaya yang sangat penting dalam situasi perencanaan kapasitas. Yang ketiga, penyesuaian harga. Jika biaya bahan baku tiba-tiba meningkat, anggaran variabel memungkinkan perusahaan untuk segera melihat dampaknya terhadap total dan mengambil tindakan penyesuaian harga atau mencari pemasok alternatif. Sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah metode akuntansi yang menetapkan biaya produksi yang diharapkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya standar ini kemudian dibandingkan dengan biaya aktual untuk menentukan varians biaya yang menunjukkan berapa baik perusahaan memenuhi target biaya dan efisiensi operasionalnya. Mengapa penting bagi perusahaan manufaktur? Yang pertama, untuk kontrol biaya, membantu dalam mengontrol biaya produksi dengan menetapkan target biaya yang harus dicapai. Mengidentifikasi varians antara biaya standar dan biaya aktual, memungkinkan manajer untuk mengambil tindakan korektif. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan anggaran dan penetapan harga. Memungkinkan perusahaan untuk memproyeksikan biaya produksi dengan lebih akurat. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Menyediakan alat untuk mengukur kinerja operasional dan efisiensi. Memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien dengan menetapkan target biaya yang jelas. Yang keempat, keputusan manajerial. Membantu manajemen dalam membuat keputusan terkait pengadaan, produksi, dan pengendalian biaya. Memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis profitabilitas produk dan lini produksi. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi sistem biaya standar di Tehpro. Yang satu, menentukan komponen biaya standar, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Yang kedua, menganalisis data histori, yaitu ada gunakan data produksi historis untuk menentukan biaya yang wajar dan realistis. Libatkan departemen terkait, produksi, pembelian, dan SDM untuk mendapatkan input yang akurat. Yang ketiga, menetapkan standar biaya. Buat biaya standar untuk setiap komponen biaya. Validasi biaya standar dengan melakukan uji coba produksi dan membandingkan dengan hasil aktual. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Buat sistem pelaporan varians biaya yang akan membandingkan biaya standar dan biaya aktual.
Tentukan format pelaporan yang mudah dipahami dan memungkinkan manajer untuk melihat penyimpangan secara tepat. Yang kelima yaitu pelatihan dan penerapan. Latih karyawan dan manajer tentang penggunaan sistem biaya standar dan pentingnya mematuhi standar yang ditetapkan, mulai implementasi sistem biaya standar secara bertahap, mulai dari satu lini produksi sebelum memperluas ke seluruh pabrik. Selanjutnya itu penggunaan sistem biaya standar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, identifikasi penyimpangan dan tindakan korektif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan overhead. Yang keempat, perencanaan yang lebih baik. Yang kelima, motivasi karyawan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.